Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maluri. Ini bersama Ustadz Haikal Hasan ya. Ketika berbicara Maulid Nabi. Ya, berbicara Maulid Nabi itu tidak hanya sekedar dengan mengatakan jangan ada lagi orang yang mengatakan Maulid bid'ah. Tapi harusnya membuktikan bahwa Maulid itu adalah sunnah. Bagaimana hal-hal yang sifatnya baru, yang tak pernah diadakan oleh Rasulullah, tak pernah diadakan oleh para sahabat, tak pernah diadakan oleh para tabi'in, bahkan mungkin tabi'ut tabi'in tidak pernah seperti itu. Kemudian muncul orang yang mengatakan jangan ada lagi orang yang mengatakan Maulid bid'ah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Haikal Hasan. Menurut saya, cara berpikir Haikal Hasan ini hanya sekedar berpikir untuk kesenangan umat, bukan berpikir secara syar'iyah. Nah, namun kita biar tidak dikatakan terlalu dusta ya, mari kita katakan tidak dikatakan berdusta. Mari kita dengar ucapan Haikal Hasan. Ada lagi wacana yang menyebutkan Maulid itu bukan representatif daripada cinta Nabi SAW. Kepada orang-orang yang bersuara seperti itu, saya cuma mengatakan jangan macem-macem tinggal di Indonesia. Itu lebih parah lagi ya. Jadi saya hanya mengatakan jangan macam-macam tinggal di Indonesia. Hanya karena kita menyebut bahwa Maulid itu bukan representatif dari Islam misalnya. Lah iya. Apa hubungannya dengan jangan macam-macam di Indonesia? Islam itu ada universal. Kalau berbicara Islam itu jangan pakai dengkul. Kalau berbicara Islam itu harus pakai kacamata agama. Membenarkan sesuatu tidak hanya dengan sekedar membenarkan, berspekulasi kebenaran pada kebenaran, membuat opini yang tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan agama. Islam, terus terang saja kalau berbicara Islam di Indonesia, dengan Islam dahulu kala, dari sisi mendesain umat, jauh lebih hebat umat Islam dahulu kala, walaupun tidak pernah memperingati Maulid Nabi. Sekarang di mana-mana ada Maulid Nabi, apakah mampu merubah sosok-sosok manusia yang ada di dalamnya? Jadi kalau kita berbicara kondisi umat Islam sekarang ini, ibarat kondisi umat Nabi Musa setelah ditinggal oleh Nabi Musa, adalah kondisi umat Nabi Isa setelah tinggal Nabi Isa, atau nabi-nabi lainnya setelah ditinggal oleh mereka. Itu memang akan terjadi perubahan pada agamanya.
meskipun kita tahu tidak sedikit ulama-ulama yang berusaha mengawal Islam, yang berusaha meluruskan umat Islam yang bengkok. Tetapi apa daya, jumlah mereka yang peduli dengan kebenaran itu tidak sebanyak umat dahulu kala. Bukan saja memiliki jiwa dakwah umat dahulu kala, juga penguasaan materi tauhid, di samping juga kekuatan. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang tidak terpecahkan. Semua terpecahkan. Kalau sekarang ini Haikal Hasan mengatakan itu bukan representatif, memang bukan. Kalau dilihat dalam sejarah seperti itu. Mana ada sejarah Islam, ya, sejarah Islam ini bangkit karena maulid. Sejarah Islam ini bangkit karena mereka melaksanakan ajaran Islam, bukan karena maulid Nabi. Tidak benar bahwa memperingati maulid Nabi itu bisa membangkitkan gairah beragama Islam. Faktanya, sudah berabad-abad umat Islam melaksanakan maulid Nabi. Apa yang didapat? Itu pertanyaannya. Jadi bukan lagi ini. Beratus-ratus tahun umat Islam ini yang suka dengan maulid, merayakan maulid. Buktinya apa? Makin mundur cara berpikirnya. Jadi tidak ada istilah representatif itu. Yang jelas tidak ada hubungannya lah lagi dengan yaitu tadi cinta NKRI. Semua umat Islam di Indonesia ini sejak dulu walaupun berbeda paham itu tidak pernah kemudian mengait-ngaitkan dengan negara. Apalagi dengan cinta NKRI, apalagi disuruh minggat seperti Ustadz Hasan ya, yang menyatakan ya harus meninggalkan NKRI dan sebagainya. Jelas adalah cara berpikir mandul menurut saya, bukan berpikir Islam yang sesungguhnya, tapi berpikir Islam yang paling mundur gitu. Jadi kalau mau membaca sejarah Islam dari awal sampai akhir, tidak bangkit karena merayakan maulid. Dakwah Nabi Muhammad SAW pun tidak dibesar-besarkan dengan merayakan maulid Nabi. Dakwah Nabi, dakwah para sahabat pun tidak pernah dilakukan dengan cara merayakan maulid Nabi. Mereka menyampaikan dakwah, mereka berjihad di jalan Allah untuk menancapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kalau mau baca sejarahnya. Janganlah dirubah-rubah kepada hal-hal yang sama sekali tidak ada tautannya, tidak ada kaitannya. Wali Songo saja di Indonesia itu tidak pernah merayakan maulid Nabi. Ya, tidak pernah merayakan maulid Nabi Wali Songo itu di dalam menyampaikan Islam. Mereka berdakwah, menyampaikan tauhid kepada orang-orang di pelosok-pelosok. Tidaklah memperkenalkan maulid ini di luar Wali Songo. Ya, enggak sayang. Jadi itulah yang bisa disampaikan oleh saya. Artinya memang kebenaran agama itu tidak harus dilihat dari kacamata orang-orang yang bermaulid. Karena tidak ada buktinya dalam sejarah itu. Jadi dakwah kita dahulu kala sampai sekarang ini tidak ditentukan oleh maulid Nabi. Mengapa kemudian orientasinya ke maulid? Justru dengan hal-hal seperti itu, umat Islam tidak berubah, pengetahuannya juga tidak berubah. Tidak ada sentuhan-sentuhan yang memberikan nafas
untuk meningkatkan kualitas cara berpikir Islamnya. Malah ini adalah sebuah kemunduran yang luar biasa. Dari gerakan dakwah Islam yang membuahkan hasil dengan menarik umat ke dalam gerbong Islam, yang terjadi sekarang ini tidaklah demikian. Barangkali itu yang harus dipikirkan, saudara. Apa yang dikatakan oleh Ustadz Haikal Hasan ini jelas sangat bertentangan dengan sejarah gitu. Jadi tidak ada hubungannya juga dengan membangun rasa solidaritas. Solidaritas itu tidak bisa dibangun di atas bid'ah ya. Solidaritas juga bisa diasaskan di atas sunnah. Itu lebih baik, lebih baik dari hanya sekedar membangun kualitas bid'ah, bukan membangun kualitas Islam. Lah mengapa sekarang itu lebih suka kepada ramuan-ramuan bid'ah dibandingkan dari Islam yang murni itu? Apa maunya gitu? Apa maunya? Apa sudah tidak ada kesibukan lagi untuk mengamalkan sunnah? Bukankah terlalu banyak amalan-amalan sunnah? Mengapa tidak pernah disentuh? Justru yang diamalkan adalah amalan-amalan yang tidak jelas. Harusnya aktualisasi itu dilakukan dengan amalan-amalan yang sudah jelas dari Nabi. Itu lebih bernilai di sisi Allah. Mengapa mencari yang tidak bernilai? Ada apa maunya? Gitu. Disinilah letak cara berpikir mundur Ustadz Haikal Hasan. Padahal itu adalah termasuk musabbihat yaitu orang yang serupa dengan orang-orang lain. Jika tidak memperingati kelahiran nabinya, Tuhannya, itu rasanya tidak beragama. Padahal di Islam ini serba lengkap. Al-Quran itu pelajari saja. Mengapa begitu takut mempelajari Al-Quran, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa tidak lebih hebat dari hanya sekedar merayakan maulid Nabi yang tak ada artinya itu? Atau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi? Apakah itu tidak lebih hebat dari hanya sekedar yaitu meramaikan maulid Nabi? Sudah jelas pahalanya, makin meningkatkan kualitas amalan sunnahnya yang diajarkan oleh Nabi, makin dekat kepada kebenaran. Tapi kalau bid'ah, mana yang bisa dekat dengan kebenaran? Menjauhkan malah dari kebenaran. Karena umat tidak lagi dibawa kepada yaitu agama yang asli, tapi dibawa kepada agama yang penuh tambahan-tambahan itu. Jadi itu di mana letak kehebatannya? Di mana letak kemajuannya? Ya tidak maju-maju lah. Akhirnya umat hanya terus-menerus terbelenggu di dalam kebiasaan-kebiasaan yang salah sampai hari kiamat. Karena apa? Menganggap ajaran-ajaran yang tak pernah dilakukan Nabi itu sebagai agama. Jadi kalau tidak bermaulid, akhirnya merasa tidak beragama gitu. Apalagi kemudian kalau dijadikan simbol, yaitu dari dakwah as-sunnah, bahwa seolah-olah yang namanya maulid atau namanya bid'ah yang lain itu adalah sunnah. Akhirnya agama itu lebih suka memilih bid'ah sebagai kendaraan mengamalkan amalan yang salah itu gitu. Jadi intinya itu. Jelas sekarang kaum otopis dari kalangan ahlul bid'ah itu ingin membenarkan setiap yang bersifat tradisional sebagai bagian dari agama. Ini benar-benar memfungsikan agama hanya untuk kepentingan hora-hora saja.
Oh, itu kan dalam rangka mendapatkan syafaat. Banyak kalau ingin mendapatkan syafaat tidak harus maulid. Apa ada jaminan bahwa merayakan maulid Nabi itu dapat syafaat? Kan tidak ada. Baca salawat pun itu harus sirat salawat. Jadi, sebagaimana dikatakan hadis, syafi'an li ahli itu adalah ahli Quran. Orang yang menjaga, memelihara, menghafal, mengamalkan Al-Quran, itulah ahli Al-Quran. Membaca salawat pun itu harus disesuaikan dengan syariat. Jadi sekarang sebenarnya yang tidak lurus siapa? Gitu. Jadi di mana letak representasinya? Kita tahu bahwa bid'ah di Turki itu penyebab hancurnya Islam di Turki. Jadi Ustadz Hasan kalau mau dibaca itu maksiat yang terjadi di Turki, bid'ah yang terjadi di Turki ketika itu menjadi penyebab tergulingnya Turki. Sehingga membenarkan kepada yang lebih bid'ah lagi, melepaskan kontrol dari Quran, melepaskan kontrol dari sunnah, jadilah negara Turki di bawah naungan Kemal Atatürk ketika itu. Karena mereka jauhnya dari Al-Quran, jauhnya dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan upaya-upaya sekarang ini terjadi adalah pendangkalan akidah terhadap umat. Mengenal Islam itu adalah maulid, mengenal Islam itu tahlilan, mengenal Islam itu istighasat, mengenal Islam itu tawassul, mengenal Islam itu zikir bersama. Seolah-olah itu berkutat dalam permasalahan itu. Mengapa tidak mau memperkenalkan Islam dengan yang sunnah-sunnah itu? Disuruh sholat tahajud kalau perlu bersama, suruh ngaji Al-Quran yaitu mengquranisasi umat ini agar umat Islam benar-benar mengerti Al-Quran. Membasmi buta huruf Quran di seluruh Indonesia ini. Yang sampai sekarang mereka yang tahu Al-Quran itu tidak jauh dari 40%. Bagaimana kemudian, mana perannya maulid selama ini gitu? Tidak ada. Umat cuman kemudian mengenal Islam, ya itu Islam gitu. Akhirnya hanya mengenal Islam maulid, bukan mengenal Islam yang sesungguhnya. Jadi pikirannya mereka sekarang ini yang disebut Islam itu orang yang bermaulid, yang disebut Islam itu bertahlil, yang disebut Islam itu yaitu tadi bertawassul, yang disebut Islam itu beristighosah, yang disebut Islam itu zikir bersama. Akhirnya seperti itu. Termasuk tadi yang disebut Islam adalah bermaulid. Karena memang diperkenalkan ajaran-ajaran yang salah kepada umat ini. Yang disebut Islam itu adalah sholawatan, meskipun dengan dangdutan dan sebagainya. Akhirnya hanya mengenal di situ saja, berkutat dalam permasalahan itu sampai sekarang. Inilah yang menjadi penyebab runtuhnya pemahaman Islam yang benar tadi. Karena berbagai pola pikir dikembangkan oleh mereka, tujuannya adalah membendung yang sunnah-sunnah, yaitu kemudian mengobral yang bid'ah-bid'ah dalam kehidupan umat. Ini pula yang kemudian dibentengi bagi mereka yang dibendung orang yang berpikir sunnah dengan menggunakan platform anti-Wahabi tadi itu. Seolah-olah setiap yang sunnah itu adalah Wahabi. Dan setiap yang bid'ah itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang dilakukan oleh mereka sampai sekarang. Mengemas sesuatu tidak pada tempatnya. Barangkali ini dari saya. Jadi apa yang dikatakan oleh Haikal Hasan itu justru melemahkan cara berpikir Islam yang kritis. Melemahkan cara beramal Islam yang sesuai dengan sunnah. Tapi lebih pada upaya menjauhkan umat dari ajaran Islam yang sebenarnya. Dari saya,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.